tuh, kayaknya kan udah tua mau udah pada kerjaan sibuk gitu ya. Tapi dia masih muda tuh, dia mau apa-apa langsung nginep di kantor semuanya. Saudara, kita bisa menunjuk banyak orang. Tapi ketika ini menjadi tanggung jawab pribadi seorang yang punya nama Kevin Carter, maka beban masalahnya jadi banyak. Dan ini sebetulnya bahaya psikologi massa. Kita merasa tidak bertanggung jawab untuk suatu peristiwa karena ada banyak orang yang entah turut kebagian berkat atau turut kebagian tanggung jawab. Makanya ketika tawuran, anak yang kalau satu lawan satu sih mungkin lari terpilih, tiba-tiba jadi berani membaca orang. Atau pada saat kerusuhan, tiba-tiba orang bisa berani menjarah. Padahal mungkin biasa-biasa orangnya nggak akan berani nyopet atau nyolong kalau supermarket. Tapi tiba-tiba berani menjarah kulkas, menjarah TV dan sebagainya. Kenapa? Karena psikologi massa banyak, yang tahu itu banyak, yang salah banyak, yang diuntungkan juga banyak. Nah, saudara-saudara, yang saya khawatirkan adalah memang peristiwa Kristus menjadi luntur karena dikatakan Kristus mati bagi seluruh dunia. Kita lupa bahwa Kristus mati untuk pribadi. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ketika bicara soal massa, psikologi massa, maka kedudukan atau jabatan akan memberi rasa tanggung jawab lebih. 5 tahun yang lalu saya berkhotbah juga Jumat Agung, saya menyewaki Pilatus. Pilatus yang namanya disebutkan dalam 8 Rasulian, yang 2 manusia yang disebutkan dalam 8 Rasulian, Maria dan Pilatus. Dan menurut saya Pilatus layak punya layak, ya bukan layak, tapi gimana ya, berhak untuk disebutkan. Karena pada saat peristiwa penyaliban Kristus, Pilatus satu-satunya yang berupaya membela Yesus. Orang banyak melarikan diri, murid-murid melarikan diri. Hanya Pilatus yang berusaha tawar-menawar dengan Yesus, tawar-menawar dengan para pemuka agama supaya Yesus bisa dibebaskan. Tawar-menawar juga dengan orang banyak supaya memilih Barabas, bukan Yesus. Pilatus satu-satunya yang mengambil tanggung jawab untuk membela orang yang tidak bersalah supaya tidak dihukum mati. Kenapa? Karena ada nama Pontius Pilatus. Dia punya jabatan, dia punya kuasa, maka dia bertanggung jawab. Dan ini yang sering kali terjadi, saudara-saudara. Kembali soal tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Saya kan bukan pendeta, kalau saya berdosa. Pendeta punya kalau berdosa, ya. Saya kan dengan peratua, itu tuh peratua tuh yang muslim yang benar. Kalau saya nggak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pengurus, saya aktivis, bukan siapa-siapa. Saudara, karena kita tidak berjabatan, lalu kita berpikir kita bebas tanggung jawab. Kenapa? Karena Yesus mati untuk pendeta dan peratua enggak ya? Yesus mati untuk seluruh dunia. Demikian juga orang banyak, bahkan para murid sekalipun hilang. Dan kita pun jauh untuk membela orang yang bersalah, yang mengalami kekerasan, karena mereka merasa mereka bukan siapa-siapa. Tanggung jawab diserahkan kepada pemilik jabatan. Tetapi sebenarnya kita juga lihat bahwa tidak semua pemilik jabatan menggunakan kuasanya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kalau orang banyak menjadi penonton kekerasan, para penguasa kadang-kadang menjadi orang yang melakukan kekerasan. Dan itu yang dilakukan oleh Kayafas dan kawan-kawan. Imam besar Kayafas dengan para pemuka agama, Aristoteles, orang-orang Farisi, mereka yang menggerakkan massa untuk menyeret Yesus, untuk diadili, untuk dihakim, dan untuk dibinasakan. Dan ada juga orang seperti Nikodemus. Nikodemus juga punya kuasa, tapi dia memilih diam. Dia hanya baru datang memilih ke kubur Yesus ketika Yesus sudah mati. Saudara-saudara, apa yang sebetulnya terjadi? Baik terhadap Pilatus, Pontius Pilatus, terhadap para imam besar, para pemuka agama, ataupun Nikodemus, sebetulnya yang terjadi mereka kalah oleh suara orang banyak. Mereka kalah atau menang karena ditentukan oleh suara orang banyak. Para imam besar dan para imam, para pemuka agama, kalau orang banyak tidak berpihak pada mereka, tidak sepakat dengan mereka juga nggak bisa apa-apa. Mereka bisa menguasai massa sehingga mereka bisa membungkam
berkuasa daripada orang Yahudi pun kalah. Ya, perjuangan terakhirnya adalah ketika dia melemparkan tulisan inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini itu adalah perjuangan yang terakhir untuk menegakkan otoritasnya bahwa dia tidak kalah. Ya, karena orang Yahudi jangan yang tulis begitu, enggak. Apa yang sudah tertulis sudah tertulis. Tapi secara otoritas Pilatus sudah kalah. Kenapa? Karena masa orang. Jadi saudara-saudara, masa yang bukan siapa-siapa yang tidak ada namanya, yang bukan apa-apa, ternyata penting. Maka kembali lagi kepada kita, kalau kita merasa kita bukan bagian dari masa, kita nggak punya peran apapun, kita nggak punya bagian apapun dalam karya keselamatan Kristus, itu juga salah. Masa itu terbentuk karena ada pribadi-pribadi, orang-orang yang mau ikut di dalamnya. Dan ketidakberpihakan adalah juga berpihak. Saudara-saudara, setiap kita penting. Ya, kalau ngomongin pilkada gitu, satu suara juga ternyata penting. Makanya nanti gunakan hak pilih saudara pada saat pilkada. Ini bukan pesan sponsor, karena saya juga tidak tahu saudara akan memilih siapa. Tapi saudara, apapun yang kita lakukan itu penting. Kadang-kadang orang juga suka, misalnya ya, saya suka itu ya soal plastik, soal apa gitu. Udahlah cuma satu, nggak apa-apa gitu. Kalau semua orang berpikir cuma satu, maka yang namanya sampah, yang namanya perusahaan lingkungan, ya nggak selesai. Karena semua cuma satu, apa sih? Gitu ya. Sebenarnya yang cuma satu itu menambah pada kumpulan massa. Dan kumpulan massa inilah yang mengalahkan otoritas Pontius Pilatus. Kumpulan massa ini juga yang membuat Yesus tersalibkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di hadapan di hari Jumat Agung ini, di hadapan salib Kristus, saya mau mengajak kita untuk melakukan satu konsep vikaris, bahwa Kristus yang tersalib adalah Kristus yang menanggung dosa kita semua, menanggung maut untuk membebaskan kita dari itu. Dan di situ vikaris juga berarti kita turut menghayati pengorbanan Kristus di situ, turut melihat diri kita dalam segala hal yang memalukan, dalam segala kehinaan kita disalibkan di sini. Dan bagaimana kita bisa berhenti hidup di dalam dosa, meninggalkan semua itu. Nah, saudara-saudara, di salib Kristus nama Anda terukir. Saya tidak mau meromantisasi pengorbanan Kristus, karena di dalamnya ada perjuangan yang sangat nyata. Bukan romantis kesedihan supaya kita terharu. Tapi bagaimana kita melihat wajah orang yang berkorban untuk kita. Pilatus berkata, lihatlah manusia ini. Seruan itu kepada umat Yahudi, seruan frustrasi, orang yang berusaha membela tetapi tidak berhasil. Jadi dia mengatakan, kamu yang menyalibkan, sekarang lihatlah korban. Kadang-kadang ketika kita berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, kita tidak berani menghadapi si korban. Kita nggak berani menghadapi wajah orang yang sudah kita sakiti, yang sudah kita kecewakan, yang sudah kita rugikan. Tetapi tanpa kita melihatnya, tanpa kita melihat lukanya, tanpa kita melihat deritanya, kesadaran itu sulit untuk hidup. Saya membaca kisah tentang seorang pemuda yang muda amat sih, seorang pria dewasa yang pecandu narkoba, yang sudah bersih. Lalu dia benar-benar bersih, dia kehilangan semua, kehilangan pekerjaan, kehilangan anak istrinya, dia tinggal kembali bersama dengan ibunya, teman-temannya juga hilang, cuma punya ibunya aja. Dia mulai bersih, mulai hidup baru, dia mulai kerja lagi di sebuah perusahaan. Tapi begitu terima gaji, ya, dia pergi minum-minum. Dari minum-minum lalu kemudian ada yang menawarkan, lalu dia mulai. Akhirnya itu seperti orang jatuh berguling-guling, dia kembali jatuh lagi pada ikatan candu narkoba. Dan akhirnya dia dipecat. Karena dia dipecat, dikatakan dia nggak berani pulang ke rumah. Dia katakan karena kalau aku pulang ke rumah, ibuku yang sudah tua itu akan tidak akan marah, dia hanya akan tampak terluka. Lalu dia akan tanya, itu makan buat, dan dia akan menyayang makanan saya.
bukan karena ibunya akan marahnya ngamuk dan kalau cucu dan ini, tapi karena dia tidak sanggup melihat orang yang dilukai masih tetap kasih. Lihatlah manusia, lihatlah Kristus yang tersalib untuk kita, bukan untuk kita dalam kumpulan massa yang tidak berwajah dan tak bernama, tapi untuk kita dalam setiap pribadi, dalam segala pergumulan kita terhadap dosa-dosa kita. Untuk kita, Kristus mati dan menebus. Maka pandanglah manusia itu, lihatlah derita, lihatlah kasihnya yang begitu besar untuk kita. Saudara-saudara, untuk apa? Supaya kita tersadar, supaya kita meninggalkan dosa-dosa, supaya kita mengupayakan damai dan memulihkan dimanapun kita berada. Surat Ibrani tadi mengatakan, yang menjauhkan diri dari ibadah kita. Sesuai pada ibadah hari ini memang panjang, tapi barang setahun sekali juga panjang. Tapi dalam ibadah juga kali ini kita memang diajar untuk mengingat kembali, menapaki kembali jalan sengsara yang diambil oleh Kristus dan menghayati pengorbanan kasih Kristus kepada kita. Sebentar kita akan memasuki prosesi salib. Mungkin buat beberapa dari kita yang baru pertama kali atau kedua tiga kali itu agak aneh karena panjang, kita harus berdiri. Tidak ada drama orang dicambuk, darah berceceran, tapi salib yang diangkat di bawah. Dan itu kita diajar untuk menghayati bahwa di situ ada kasih Tuhan yang luar biasa besar menanggung dengan keinginan sesungguhnya. Penyakit kita yang ditanggung, dosa-dosa kita yang sedang dihapus. Maka saudara-saudara, malam ibadah ini